Kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita masih hidup, diberi nafas hidup oleh Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari yang indah ini untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami percaya kasih setiamu ya dan amin selamanya buat kami. Dan kami percaya keselamatan hidup yang kekal Engkau berikan buat kami, karena Engkaulah jaminan hidup kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, ajar kami, pimpin kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami mohonkan kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita membaca di dalam Filemon, surat Paulus kepada Filemon. Firman Tuhan berkata, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan aku katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras,
temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Puji Tuhan. Kita sudah membaca surat Paulus kepada Filemon, bagaimana Rasul Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara yang kekasih, Filemon yang kekasih, teman sekerjanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Rasul Paulus ini adalah bapak rohani buat mereka, tetapi Rasul Paulus memanggil mereka adalah teman sekerja. Sekalipun ada jenjang di dalam kepemimpinan, leadership mereka, ada bapak rohani, ada anak rohaninya, tetapi dia katakan teman sekerja. Ini dia. Ada suatu hubungan yang karib antara bapak dan anak. Jadi mitra, jadi teman yang akrab di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua karena Kristus. Ya, semua dilakukan karena Kristus. Apa yang dikerjakan selama di dalam Kristus? Mengabarkan kabar baik, mengabarkan berita Injil untuk keselamatan bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu pagi hari yang indah ini, tujuan daripada pemberitaan Rasul Paulus, pemberitaan firman ini juga pagi hari ini mengingatkan kita, jangan lupa bahwa kabar baik harus senantiasa dikabarkan, beritakan, sampaikan ke ujung dunia. Banyak media, banyak cara untuk sampaikan berita kabar baik. Biarlah kiranya hari ini terus kita maju di dalam Kristus, sampaikan kabar baik, berita Injil, keselamatan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.